atau mendengarnya, mencermatinya, menganalisisnya masuk dalam otak kami yang bukan teknis ini. Seolah-olah Menteri SDM ini ya ada bohong-bohong sedikit lah atau tipu-tipu dikit. Ya. Oke. Kok harus lihat pimpinan, Pak. Tapi kita juga jumlahnya nggak banyak, ya sudah lah. Ini tolong singkat aja Pak Cornelis ya. Oh, Ya, singkat. singkat Kita jelas. langsung pada Ya. persoalan. Pak Ketua, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya sedikit saja mengenai antara Menteri SDM dan Menteri Keuangan. Sebenarnya yang mana sih yang benar ini? Yang mau kita pegang ini, DPR juga perlu penjelasan ini. Sementara juga Menteri Keuangan bilang lifting itu bisa naik kalau ada penambahan sumur baru. Nah, ini apakah memang ada penelitian sumur baru? Jadi perbedaan antara Menteri Keuangan dengan Menteri SDM ini kelihatannya Menteri SDM ini hanya permainan kata-kata, permainan istilah. Jadi kalau kami melihatnya atau mendengarnya, mencermatinya, menganalisisnya masuk dalam otak kami yang bukan teknis ini. Seolah-olah Menteri SDM ini ya ada bohong-bohong sedikit lah atau tipu-tipu dikit. Nggak Jadi untuk cocok juga Pak. pegangan kami, yang mana yang benar ini? Tolong Bapak berikan Ya. penjelasan. Terima kasih. Ya, nanti dijelaskan nanti. Ya, cukup ya. Kemudian berikutnya, Golkar. silakan. Terima kasih Pak Ketua yang kami hormati kawan-kawan sahabat anggota Komisi 12, Pak Kepala SKK Migas dan seluruh jajaran. Pak Ketua mungkin sedikit berbeda dengan PDIP. Ya. Eh, saya pikir kita harus cukup objektif melihat, kemudian mengartikan momentum apa kenaikan di tahun 2025 sebagai sebuah titik di mana kita mampu untuk bergerak kembali naik. Dan ini harusnya menjadi sesuatu yang kita syukuri, kita apresiasi, baik kepada Pak Kepala dan jajaran, juga menjadi bagian dari pencapaiannya Pak Menteri SDM dan kawan-kawan. Ya, 9 tahun kita terus menurun. Nah, jadi ya menurut saya kan, ya yang baik kita katakan baik, yang tidak baik kita katakan tidak baik. Sekarang kita naik kelas, ya kita harus bilang naik kelas. Saya pikir kurang pas juga kalau kita bilang ada bapak kita yang mungkin perkataannya kurang pas. Saya pikir tidak begitu. Semua kan disajikan dan ditampilkan dengan angka-angka yang menunjukkan memang secara kuantitatif dalam posisi untuk membela, tapi mencoba untuk mengajak kawan-kawan, marilah kita sama-sama lihat ini secara objektif, bahwa memang betul ini momentum untuk meyakinkan kita semua bahwa kita mampu untuk meningkatkan lifting. Ya, bagian dari tugasnya Pak Menteri dan kawan-kawan di SKK, tapi juga menjadi tanggung jawab dari kita untuk ikut mengawasi, mendorong, membantu, supaya kemudian apa yang harus menjadi capaian kita itu berhasil. Begitu Pak Bro terbaik Sigit ya. Sama-sama kita ya. Jadi apresiasi untuk Pak Kepala dan Pak Menteri SDM tentunya. Kami mendukung dari fraksi Golkar rencana-rencana. Kami sama-sama sudah sepakat bahwa cara untuk meningkatkan lifting secara fundamental jelas melalui penemuan baru. Tapi dalam kurun waktu sampai menemukan baru 4-5 tahun ke depan kan kita semua sudah sepakat melalui optimasi. Ya, Pak Kepala sudah jelaskan juga tadi di beberapa slide yang terkait dengan pengelolaan sumur-sumur tua. Kami mendukung penuh, kami berharap juga ini akan ada di beberapa tempat lain selain yang sudah ada. Dan mudah-mudahan kalau ini tercapai, paling tidak kita mampu untuk menjaga natural decline.
ya. Menurut saya kita mempertahankan saja liftingnya itu sudah syukur kita. Ya, kalau kita bicara ke belakang, turun terus. Kan ini yang kita tidak mau. Saya hanya melihat bahwa perlu ada momentum yang kemudian meyakinkan kita bahwa kita mampu. Ya, untuk mencapai 1 juta ya mungkin susah, tapi kan ada momentum di mana membuat kita semangat lagi untuk kemudian bisa meningkat. Terima kasih Pak Kepala dan kawan-kawan. Yang berikut Pak Kepala, ini kaitannya dengan eh, peningkatan lifting di masa depan, terutama gas. Ini ada eh, dua tempat di dapil kami, Genting Oil dan BP Tangguh. Mungkin satu Pak Kepala yang saya mintakan perhatiannya nanti juga dengan Pak Menteri SDM dan jajaran. Sekarang ada kegiatan seismik di daerah Arguni. Pak Deputi ya, nanti Pak Deputi terkait ada rencana pemasangan platform di sana, ya, dilakukan oleh Tangguh. Beberapa waktu lalu saya bersama beberapa kawan turun untuk melakukan sosialisasi bersama dengan petuanan raja-raja di sana. Dan ketika itu memang satu hal yang mereka sampaikan adalah janganlah sampai aktivitas seismik ini mengganggu aktivitas nelayan. Karena hampir 100% penduduk di daerah Arguni, ini kampungnya Pak Menteri, ya, itu semua nelayan, pulau-pulau. Jadi tidak ada aktivitas untuk kehidupan lain kecuali nelayan. Ini Kakak Deki tahu, ini Bu Deki tahu, ya. Sekarang ketika seismik mulai berjalan, ini Pak Kepala kasihan, nelayannya diusir-usir. Jadi banyak sekali nelayan yang sekarang marah, mulai ribut di medsos, sudah ramai sekarang. Ini saya khawatir aktivitas seismiknya kita akan terganggu, akan terhambat. Ini mempengaruhi rencana untuk on stream nanti. Jadi minta tolong Pak Kepala SKK, ini dicermati kembali, dilihat kembali. Mungkin operatornya ini arahkan supaya kalaupun nanti ada pembatasan-pembatasan, janganlah sampai kemudian mematikan semua ruang bagi nelayan untuk mencari ikan. Karena memang hidupnya cuma satu-satunya dari ikan. Mereka tidak menerima penangkapan dengan pola yang maju, dengan cara yang modern. Semua masih dengan pancing manual. Jadi ketika tempat-tempatnya itu semua dilarang, ini berarti ya bagaimana? Kecuali memang akan ada kompensasi buat mereka kalau tidak melaut selama sekian bulan dibayarkan kompensasi untuk biaya hidup ya mungkin bisa diterima, tapi ini sekarang sangat mengganggu. Ya. Demikian Pak Ketua, mungkin penyampaian keluhan dari masyarakat di tempat kami. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.